Gak nyangka, April tersenggol di top 3 The Academy 7. Langkah sang calon juara terhenti secara tragis. Selamat malam pemirsa, kembali bersama kami dalam laporan khusus Lensa Dangdut. Malam ini, atmosfer di jagat hiburan tanah air mendadak mencekam, menyusul sebuah pengumuman yang meluluhlantakkan prediksi jutaan pasang mata. Gak nyangka, April Cirebon, kontestan yang sejak awal audisi dipuja-puja sebagai The Chosen One atau sang calon juara tunggal, harus menelan pil pahit tersenggol di babak top 3 The Academy 7. Penghentian langkah April ini dianggap sebagai tragedi musikal terbesar musim ini, mengingat statusnya sebagai permata dari Pantura yang memiliki standar vokal di atas rata-rata. Kami memantau ledakan emosi di studio Indosiar saat lampu eliminasi berkedip merah. Suasana yang biasanya riuh mendadak sunyi senyap seolah-olah waktu berhenti berputar. Ini bukan sekedar eliminasi rutin, melainkan sebuah anomali dalam sejarah pencarian bakat di mana kualitas vokal tingkat tinggi harus menyerah tepat satu langkah sebelum mahkota Grand Final disematkan. Investigasi kami akan membedah mengapa sosok yang secara teknis nyaris sempurna ini bisa tersingkir secara tragis di momen paling krusial. Jika kita membedah anatomi vokal April, para ahli sepakat bahwa ia adalah seorang diva yang lahir terlalu cepat untuk sebuah kompetisi. Dalam laporan teknis kami, April diketahui memiliki kontrol napas yang stabil, penempatan head voice yang jernih, dan kemampuan eksekusi nada-nada tinggi tanpa terlihat kesulitan sedikit pun. Sejarah penampilannya di DA7 dipenuhi dengan pujian dari maestro musik yang menyebutnya sebagai vokalis siap pakai untuk industri profesional. Namun, di babak top 3, kita menyaksikan sebuah paradoks. Teknik sempurna ternyata bukan jaminan keselamatan. April seolah terjebak dalam kesempurnaannya sendiri. Ia memberikan standar yang sangat tinggi sejak awal, sehingga penonton mulai menganggap kehebatannya sebagai hal biasa, bukan lagi sebuah kejutan. Tragisnya, di panggung yang menuntut drama dan evolusi emosional, kestabilan vokal April yang luar biasa justru tidak mampu membendung arus voting yang lebih memilih kontestan dengan narasi perjuangan yang lebih dinamis. Ini adalah bukti nyata bahwa di industri televisi, kesempurnaan teknis terkadang menjadi senjata makan tuan jika tidak dibarengi dengan ledakan emosi yang mampu menyentuh sisi irasional penonton. Segera setelah pembawa acara menutup malam eliminasi, gelombang protes langsung menghantam berbagai platform digital dengan narasi yang seragam, fix settingan. Netizen mulai menguliti setiap detik jalannya acara, mencari bukti-bukti kejanggalan di balik pulangnya April. Banyak yang menuding bahwa eliminasi ini adalah bagian dari skenario besar untuk menciptakan final yang menjual dengan meloloskan kontestan yang dianggap memiliki nilai jual drama lebih tinggi dibandingkan kualitas vokal. Kecurigaan publik diperkuat oleh urutan penampilan dan komentar juri yang dirasa mengarahkan opini penonton sejak awal segmen. Kami mencatat ribuan komentar yang menyebutkan bahwa ada kepentingan industri untuk sengaja menyingkirkan April demi menghindari dominasi satu pihak yang dianggap membuat kompetisi menjadi mudah ditebak. Tudingan ini menciptakan krisis kepercayaan yang serius bagi pihak penyelenggara. Publik merasa dikhianati karena proses penjurian yang seharusnya sakral kini dianggap hanya menjadi alat untuk menaikkan rating televisi semata. Sudut pandang profesional datang dari sang maestro vokal Adibal Sahrul yang nampak tidak bisa menyembunyikan kekecalaannya. Dalam wawancara eksklusif, Adibal secara terang-terangan membongkar bahwa secara musikalitas, April berada di liga yang berbeda. Ia memiliki cengkok dangdut yang otentik, namun mampu beradaptasi dengan genre modern, sebuah kemampuan langka yang disebut Adibal sebagai harta karun musik. Adibal menekankan bahwa alasan teknis mengapa April tidak layak tersenggol adalah karena konsistensi vibrasi dan artikulasinya yang tidak pernah meleset, bahkan dalam kondisi fisik yang lelah sekalipun. Sang maestro terlihat emosional saat menyatakan bahwa dunia musik dangdut baru saja kehilangan momen sejarah untuk memiliki grand final yang berkualitas tinggi. Kekecewaan Adibal menjadi tamparan keras bagi sistem kompetisi. Ia seolah menyuarakan bahwa keadilan bagi para seniman murni kini kian tergerus oleh kepentingan popularitas semu yang tidak bertahan lama. Sorotan tajam kini mengarah kepada juri yang bertugas malam itu. Mai Soimah, Nasar, dan juri lainnya menjadi sasaran kemarahan publik. Juri dicecar habis. Mereka dituding tidak menggunakan pengaruh dan hak prerogatif mereka secara maksimal untuk menyelamatkan April dari jurang eliminasi.
Publik mempertanyakan mengapa kritik yang diberikan kepada kontestan lain terlihat lebih lunak, sementara April dituntut dengan ekspektasi yang hampir mustahil untuk dipenuhi oleh manusia biasa. Tekanan dari netizen ini bahkan merembet hingga ke akun pribadi para juri, menuntut penjelasan jujur mengenai kriteria apa yang sebenarnya digunakan untuk memulangkan sang diva. Dalam laporan kami, terlihat adanya ketegangan di meja juri. Mereka seolah terjepit di antara idealisme musik dan mekanisme voting publik yang tidak bisa mereka kendalikan sepenuhnya. Kemarahan nasional ini mencerminkan betapa besar harapan masyarakat agar juri menjadi benteng terakhir bagi kualitas, bukan hanya menjadi saksi bisu atas gugurnya bakat terbaik. Mari kita ulas kembali momen paling memilukan malam itu. Banjir air mata. Detik-detik saat nama April dibacakan sebagai kontestan yang tersenggol akan diingat sebagai momen paling sunyi dalam sejarah DA7. Kami melihat secara langsung bagaimana panggung yang biasanya gemerlap dengan musik mendadak berubah menjadi senyap, seolah-olah semua orang sedang berkabung. April yang mencoba tegar akhirnya luruh dalam tangis, bersimpuh di tengah panggung sambil memeluk rekan-rekannya. Suara isak tangis tidak hanya datang dari atas panggung, tetapi juga dari kursi penonton yang tidak menyangka langkah idolanya harus berakhir. Panggung yang mendadak hening ini adalah bukti bahwa eliminasi April adalah sebuah pukulan psikologis bagi semua pihak yang terlibat. Kru produksi, pembawa acara, bahkan pihak keamanan pun tampak tertegun, seolah-olah pengumuman itu adalah sebuah kesalahan teknis yang tidak seharusnya terjadi di malam yang bersejarah itu. Tim investigasi kami mencoba menggali data di balik layar mengenai hasil polling, bongkar hasil voting. Data menunjukkan bahwa April sebenarnya berada dalam posisi yang sangat kompetitif dengan selisih angka yang menyakitkan. Kabarnya hanya terpaut 0, sekian persen dari kontestan di atasnya. Fakta ini membuktikan bahwa April tidak kalah karena kurangnya dukungan, melainkan karena sistem eliminasi yang kejam di mana setiap suara tunggal menjadi penentu hidup dan mati seorang bintang. Namun, selisih tipis ini justru memicu kecurigaan baru. Apakah angka tersebut murni atau hasil manipulasi? Publik menuntut transparansi total atas perolehan voting tersebut. Selisih angka yang sangat kecil ini dianggap sebagai kecelakaan administratif yang mengorbankan masa depan seorang diva besar demi menjaga ketegangan kompetisi yang dianggap perlu bagi sebuah tontonan hiburan. Dampak dari tersenggolnya April melahirkan sebuah wacana baru, krisis kualitas. Dengan absennya sang diva di malam puncak, banyak pihak memprediksi bahwa Grand Final DA7 nanti akan terasa hambar dan kehilangan marwahnya. Tanpa adanya lawan sepadan yang mampu memberikan tantangan vokal tingkat tinggi seperti April, juara yang terpilih nantinya akan selalu dianggap sebagai juara keberuntungan atau juara pilihan voting semata, bukan juara kualitas murni. Publik kini mempertanyakan masa depan industri dangdut jika kompetisi sebesar ini tidak mampu mempertahankan aset terbaiknya. Para kritikus menyebut bahwa siapapun yang menang nanti akan memikul beban berat karena harus membuktikan diri di bawah bayang-bayang kehebatan April yang telah disingkirkan secara prematur. Gelar juara musim ini terancam kehilangan legitimasinya di mata pecinta musik dangdut sejati. Fenomena kemarahan publik pasca tersenggolnya April adalah sebuah bentuk psikologi massa yang menarik untuk dipelajari. Ini bukan sekedar tentang seorang penyanyi yang pulang, melainkan tentang perlawanan kolektif terhadap ketidakadilan sistemik. Publik merasa suara mereka yang menginginkan kualitas telah diabaikan oleh mesin industri. Kami melihat bagaimana loyalitas penggemar April bertransformasi menjadi kekuatan yang mampu menggoyang citra program. Media sosial menjadi medan perang narasi, di mana setiap argumen pembelaan terhadap sistem dipatahkan oleh bukti-bukti performa April yang memang superior. Loyalitas ini adalah bukti bahwa April telah berhasil membangun koneksi emosional yang sangat dalam dengan penontonnya melalui kejujuran dalam berkarya. Kemarahan ini adalah penghormatan tertinggi bagi April, sebuah pengakuan dari rakyat bahwa bagaimanapun hasil di layar, ia adalah pemenang yang sah di hati masyarakat Indonesia. Sebagai penutup laporan investigasi ini, meskipun langkahnya terhenti secara tragis, sejarah telah membuktikan bahwa pemenang sejati tidak selalu membawa trofi. April Cirebon kini menyandang status sebagai juara tanpa mahkota yang justru memiliki peluang lebih besar untuk bersinar di industri nyata. Tersingkirnya secara kontroversial justru memberinya modal popularitas dan simpati publik yang jauh lebih berharga daripada hadiah pertama. Ia meninggalkan panggung DA7 dengan legasi kualitas yang akan selalu menjadi standar bagi musim-musim berikutnya. Kami menutup laporan ini dengan satu keyakinan,
Bagi seorang April, eliminasi top 3 bukanlah titik akhir, melainkan sebuah peluncuran karpet merah menuju karier legendaris sebagai diva baru dangdut Indonesia. Selamat jalan dari panggung DA7, namun selamat datang di panggung dunia yang sesungguhnya. Saya, Nama Reporter, melaporkan langsung dari epicentrum drama eliminasi DA7. Kembali ke studio.